Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik lanjutan di mata kuliah model stokastik, yaitu analisis sensitivitas. Oke, pertama apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas itu kita gunakan untuk menguji bagaimana keputusan itu dapat berubah dengan input data yang berbeda. Kita tentu masih ingat di mata kuliah optimisasi, itu kan ada salah satu topik, misalkan di linear programming, itu bisa kita gunakan analisis sensitivitas. Ya, misalkan ada contoh soal maximize Z sama dengan 100Y, 100X ditambah 200Y, kita bisa menggunakan analisis sensitivitas itu untuk menganalisis dampak dari perubahan, misalkan perubahan di sini ya, harga jual dari X atau harga jual dari Y terhadap keputusan yang kita ambil, gitu ya. Kalau di topik mata kuliah model stokastik ini sebenarnya prinsipnya adalah sama. Oke, saya mengambil contoh di mata kuliah yang telah kita bahas seminggu sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko. Jadi, dalam kondisi berisiko, itu berbeda dengan dalam kondisi ketidakpastian. Yang membedakan adalah di kondisi berisiko, ini adalah adanya unsur probabilitas. Kalau di ketidakpastian itu tidak ada unsur probabilitas. Oke, ini adalah contoh yang kita bahas minggu lalu. Misalkan ada 3 alternatif. Jadi kan topik pengambilan keputusan itu selalu dihadapkan pada adanya alternatif. Kita memilih mana alternatif yang terbaik, gitu ya. Jadi ada 3 alternatif. Alternatif pertama adalah membangun pabrik baru. Alternatif kedua adalah merevitalisasi pabrik. Alternatif ketiga adalah do nothing atau tidak melakukan apa-apa. Oke. Di masing-masing alternatif itu ada state of nature-nya atau kondisi kira-kira ke depan itu bagaimana marketnya. Jadi kalau misalkan marketnya bagus, ini yang di tengah istilahnya adalah payoff-nya, gitu ya. Jadi di sini ini adalah payoff, gitu ya. Kemudian di sini itu adalah probabilitasnya. Ini adalah probabilitas. Oke, misalkan gini, membangun pabrik baru itu kalau misalkan marketnya ke depan itu bagus, maka perusahaan akan mendapatkan payoff atau pengembaliannya itu sebesar keuntungan 1.500 juta rupiah, gitu ya. Tetapi kalau marketnya tidak bagus, maka perusahaan akan mendapatkan pengembalian berupa kerugian, yaitu negatif kerugian ya 1.200 juta rupiah, gitu ya. Masing-masing kondisi ke depan itu ada probabilitasnya, yaitu 0,5 atau 50% kondisinya itu bagus marketnya, atau 50% kondisinya itu tidak bagus, gitu ya. Kalau dalam kondisi ketidakpastian, kita tidak mengetahui probabilitas masing-masing kondisi ke depan. Tapi kalau di kondisi berisiko, saya ulangi lagi, ada tambahan unsur probabilitas. Oke, jadi ada 2 istilah ya, P dan 1 min P. P itu merupakan probabilitas dari favorable market atau market yang bagus tadi. Berarti di sini adalah P, otomatis di sini adalah 1 min P. Kita ingat bahwa probabilitas itu nilai maksimalnya adalah berapa? Nilai maksimalnya adalah 1. Berarti di sini adalah 1 min P. Artinya, probabilitas dari kondisi market yang tidak bagus itu merupakan 1 dikurangi probabilitas dari market yang bagus tadi. Oke. Ya, selanjutnya di analisis sensitivitas ini yang kita lakukan adalah kita menghitung EMV-nya, gitu ya. Jadi misalkan EMV dari pabrik baru, itu kita ingat kemarin ya, EMV itu merupakan payoff saya kalikan dengan probabilitasnya. Saya ulangi, payoff saya kalikan dengan probabilitas. Berarti di sini, membangun pabrik baru, payoff-nya itu adalah 1.500.
Kemudian probabilitasnya, di sini misalkan saya tidak tahu gitu ya, karena kita gunakan analisis sensitivitas, maka saya misalkan dia sebagai P. Jadi silahkan angka di sini itu diabaikan. Diganti ini adalah P, ini adalah 1 min P gitu ya. Berarti 1500 dikalikan P ditambah, atau karena ini negatif ya, berarti ditambah negatif 1200 dikalikan dengan probabilitasnya yaitu 1 min P. Kemudian saya hitung di sini 1500 P, 1 dikalikan gitu ya. Simpel ya. Ini juga dikalikan. Ini negatif, negatif menjadi positif. Di sini ada variabel P, ada variabel P, berarti saya jumlahkan sehingga menjadi 2700 P min 1200. Oke. Saya dapat yang pertama ini. Oke, EMV untuk pabrik baru. Setelahnya itu sama. Saya menghitung EMV untuk alternatif merevitalisasi pabrik dan EMV untuk do nothing-nya. Oke, ini untuk alternatif revitalisasi. Caranya juga sama. Saya mengalihkan antara payoff dengan probabilitas. Payoff-nya adalah 1000. Payoff-nya adalah 1000, kemudian probabilitasnya adalah P. Jadi 1000 kali P ditambah negatif 600 kali berapa? 1 min P. Sama ya, ini dikalikan, ini 1 dikalikan 600, ini P dikalikan 600, sehingga hasil akhirnya menjadi 1600 P dikurangi 600 gitu ya. Berarti sebenarnya kalau bisa saya tulis di sini itu adalah EMV, ini juga EMV gitu ya. EMV. Maaf, EMV. Oke. Jadi EMV untuk pabrik baru, saya tulis P di sini ya. EMV untuk R itu formulanya adalah seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah EMV untuk do nothing. Berarti sama, payoff saya kalikan dengan P. Probabilitas, dan di sini untuk kondisi pasar yang tidak bagus, payoff juga saya kalikan dengan 1 min P, berarti 0 kali P ditambah 0 kali 1 min P. Oke, akhirnya adalah 0. EMV untuk D adalah do nothing ya, sama dengan 0. Apa yang saya lakukan setelah ini? Yang saya lakukan setelah ini adalah saya menggambar dalam diagram Kartesius gitu ya. Saya gambar dalam diagram Kartesius, ini adalah X, ini adalah Y, tapi di sini yang menjadi Y adalah apa? EMV, dan yang menjadi X itu adalah apa? Berarti yang menjadi X adalah P atau probabilitasnya. Jadi kita gambarkan 3 persamaan ini gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga ke dalam diagram ini. Oke, saya akan lanjutkan di slide selanjutnya. Oke, cara menggambarnya adalah saya cari titik potongnya sebelum saya gambar. Atau kalian gambar dulu, kalian cari titik potong juga bisa, gitu ya. Oke, titik potong yang pertama adalah titik potong yang memungkinkan, yang mungkin terjadi dari 3 alternatif ini. EMV, kemudian pabrik baru, EMV revitalisasi, dan EMV do nothing. Jadi di antara ketiga ini kan fungsi ini merupakan persamaan linear ya, kemungkinan garisnya adalah garis linear. Dan nanti akan ada perpotongannya. Misalkan antara EMV pabrik baru dengan revitalisasi itu akan ada perpotongannya. Oke, perpotongan pertama adalah antara EV atau EMV-nya untuk do nothing dengan EMV revitalisasi. Misalkan ini ada 2 garis ya. Ini garis pertama, garis kedua, garis pertama, garis kedua. Titik perpotongannya di mana? Titik perpotongannya itu adalah ketika garis pertama itu sama dengan garis yang kedua. Gitu ya. Berarti di sini nilainya EMV
do nothing sama dengan EMV revitalisasi untuk saya mencari titik potongnya. Tadi do nothing itu adalah 0, sementara EMV revitalisasi kalau kita ingat itu persamaannya adalah 1600P dikurangi 600. Sehingga di sini saya bisa mendapatkan titik potongnya itu adalah pada titik P sama dengan sekian, gitu ya. Titik potongnya adalah pada titik P sama dengan sekian. Saya ulangi lagi bahwa tadi garisnya itu diagram kartesiusnya seperti ini. Ini adalah EMV dan ini adalah P. EMV berada pada Y kalau misalkan kita biasanya diagram kartesius, dan di sini dia sebagai pada X gitu ya. Berarti di sini P pada saat P 0,375 titik potongnya. Kemudian titik potong yang kedua itu pertemuan antara do nothing dengan EMV pabrik baru. Caranya sama, do nothing tadi adalah 0, EMV untuk pabrik baru adalah 2700P dikurangi 1200. Akhirnya diperoleh P sama dengan berapa? 0,444 gitu ya. P di sini adalah kalau kalian sulit membayangkan P, bayangkan dia sebagai X. Bayangkan EMV sebagai Y gitu ya untuk mempermudah ilustrasi. Kemudian yang ketiga itu titik yang ketiga yaitu antara EMV revitalisasi dengan EMV pabrik baru. Jadi semua titik potong dari 3 garis itu saya pertimbangkan di sini. Dan diperoleh hasilnya tadi sama ya, EMV revitalisasi persamaannya adalah 1600P dikurangi 600, EMV pabrik baru adalah 2700P dikurangi 1200. Berarti ketemu P sama dengan 0,545. 3 titik ini yang nanti akan kita pertimbangkan gitu ya. Oke, ini hasil grafik yang diplot gitu ya. Tadi saya ulangi ya, bahwa di sini EMV itu sebagai Y, di sini probabilitas atau P sebagai X. Dan ini adalah 3 garisnya. Warna hitam, warna pink, dan warna hijau. Warna hitam itu adalah untuk alternatif yang pertama tadi. Warna pink itu adalah alternatif yang kedua, yaitu merevitalisasi pabrik. Sementara warna hijau itu adalah alternatif yang ketiga atau do nothing gitu ya. Tadi masing-masing ada persamaannya, silahkan dibuka di slide sebelumnya itu. Kemudian di sini apa yang saya lakukan tadi? Saya menentukan di titik potong untuk masing-masing alternatif tadi. Perpotongan antara alternatif 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, dan seterusnya. Pertama, titik potong antara garis warna hijau dengan warna pink. Berarti perpotongan antara do nothing dengan revitalisasi pabrik. Berada pada P sama dengan 0,375. Gitu ya. P, ini P ya. P sama dengan 0,375. Kemudian perpotongan yang kedua antara garis warna hijau dengan garis warna hitam. Berarti di situ antara alternatif do nothing dengan alternatif warna hitam, alternatif 1 yaitu membangun pabrik baru. Di sini P-nya itu adalah pada titik P sama dengan 0,444. Ketiga, terakhir, perpotongan antara garis warna pink dengan garis warna hitam. Itu berarti perpotongan antara alternatif 2 dengan alternatif 1. Pada P sama dengan 0,545. Oke, kira-kira menurut kalian, apa yang saya bisa peroleh dari hal ini? Gitu ya. Saya ulangi. Kita sebagai pengambil keputusan, itu kita selalu menginginkan yang kita pilih adalah EMV yang apa? EMV yang terbesar gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan payoff, berkaitan dengan profit gitu ya. Terbesar. Kalau misalkan itu terkait dengan yang menguntungkan gitu ya. Misalkan kayak profit atau penjualan gitu ya. EMV yang terbesar. Berarti kalau gitu, saya menginginkan EMV yang istilahnya itu paling tinggi di masing-masing pertemuan ini. Berarti EMV paling tinggi di antara ketiga garis ini pada titik ini ya,
Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga, kira-kira mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah sebelum angka 0,375, maka yang saya pilih adalah yang garis ini, karena dia lebih memiliki EMV yang paling tinggi, gitu ya. Ini positif ya. Sorry. Oke. Ini negatif, ini positif. Ya, kemudian setelah itu saya cari EMV paling tinggi juga. Ternyata di antara ketiga garis 1, 2, 3 yang paling tinggi itu saya pakai warna yang lain. Yang paling tinggi adalah di sini. Gitu ya. Terakhir yang paling tinggi itu adalah di yang warna hitam ini. Jadi masing-masing perpotongan itu memberikan hasil EMV yang berbeda ternyata. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ketika kondisinya P, probabilitasnya itu kurang dari 0,375, tadi P apa? P itu adalah probabilitas marketnya itu ini ya, favorable market ya. Favorable market. Oke, jadi P adalah probabilitas dari market yang bagus. Berarti ketika probabilitas market bagusnya itu 0, kurang antara 0 sampai 0,375, maka sebenarnya keputusan yang saya ambil itu adalah yang garis warna hijau. Dengan kata lain, itu merupakan keputusan dari do nothing ini. Berarti di sini do nothing. Kemudian, kalau misalkan probabilitasnya itu antara 0,375 dengan 0,5, probabilitas marketnya bagus ya, maka sebenarnya yang paling pas saya ambil itu adalah keputusan apa? Yang warna pink. Dengan kata lain, revitalisasi. Terakhir, kalau misalkan kondisi market bagusnya itu di atas 0,545, maka sebenarnya keputusan terbaik yang saya ambil itu adalah bangun pabrik baru, gitu ya. Berarti bangun pabrik. Jadi kita bisa menggunakan analisis sensitivitas gitu ya, untuk mengetahui kira-kira kalau misalkan ada perubahan kondisi ke depan gitu ya. Tadi kondisi ke depan saya tidak bisa meramalkan secara pasti, tapi saya bisa membuat estimasi dari kedepannya seperti apa. Plus untuk melengkapinya, saya tambahkan analisis sensitivitas gitu ya. Kalau misalkan peluang market bagusnya itu di atas 545, berarti alternatif yang saya pilih apa? Ya bangun pabrik baru. Kalau potensi kedepannya itu estimasinya probabilitas market barunya hanya kurang dari 375, 0,375, maka keputusan yang terbaik yang saya ambil adalah do nothing. Seperti itu. Nah, ini ringkasan dari keputusannya tadi. Kalau misalkan kurang dari 0,375 untuk probabilitas dari membangun probabilitas dari favorable market tadi, maka sebenarnya yang terbaik saya pilih adalah do nothing. Kalau misalkan itu antara 0,375 sampai 0,545, ini koma ya, biar konsisten, ini juga koma. Berarti keputusan yang saya ambil adalah revitalisasi. Kalau misalkan terakhir antara lebih dari 0,545, maka keputusan yang saya ambil adalah membangun pabrik baru gitu. Oke, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita akan melanjutkan bahasan. Di analisa keputusan dalam kondisi beresiko, ada topik tambahan yang sangat normatif untuk diterapkan, yaitu pohon keputusan atau decision tree. Apa itu pohon keputusan? Jadi kalau misalkan setiap masalah itu bisa direpresentasikan dalam tabel keputusan, tabel payoff itu ya, sebenarnya kita juga bisa merepresentasikan dalam pohon keputusan. Jadi kalau di tabel payoff-nya itu saya ulangi, misalkan ada alternatif misalkan ini A, ini B, ini C,
Di sini adalah kondisi kedepannya, state of nature-nya. Apakah marketnya bagus gitu ya, atau jelek. Plus terakhir ada probabilitas gitu ya. Kalau misalkan saya bisa menggambarkan dalam bentuk tabel, maka saya juga bisa menggambarkan dalam bentuk pohon keputusan. Oke, pohon keputusan sangat bermanfaat jika urutan keputusan harus disampaikan. Jadi misalkan nanti akan ada ilustrasi bagaimana kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi yang kompleks gitu ya, di mana pengambilan keputusan yang kedua itu ada syaratnya untuk yang pertama gitu ya, dan seterusnya. Nanti di sini di pengambilan keputusan ada istilahnya itu ada decision point dan juga state of nature point gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Ada 5 tahapan untuk melakukan analisis pohon keputusan. Yang pertama adalah kita definisikan masalah, kita struktur, kita buat gambar pohon keputusan, kita masukkan probabilitas, kita estimasi payoff-nya, sama ya seperti yang sebelumnya, dari setiap kombinasi alternatif dan state of nature yang mungkin. Kemudian selesaikan dengan menghitung EMV, jadi sama prinsipnya. Prinsipnya yang pertama adalah ada probabilitas, ada payoff-nya, kombinasi antara alternatif dengan state of nature, terakhir adalah kita hitung EMV-nya. Strukturnya bagaimana? Untuk menggambar pohon keputusan, maka kita mulai dari kiri dan ke kanan. Kita memperlihatkan keputusan dan hasil penurut urutan, gitu ya. Jadi ada urutan-urutannya. Kotak itu menggambarkan decision keputusannya. Kalau lingkaran itu menggambarkan state of nature-nya. Jadi kotak itu menggambarkan keputusannya, tapi kalau state of nature-nya ini yang warna biru, yang bulat ini, itu merupakan kondisi ke depannya. Sedangkan garis itu yang menghubungkan antara tadi keputusan dan kondisi ke depan, state of nature-nya. Oke, nanti akan ada gambar untuk membuat lebih jelas ilustrasinya. Oke. Misalkan saya mengambil contoh yang sama seperti sebelumnya. Kotak itu tadi apa? Decision node-nya. Garis tadi bisa jadi adalah alternatifnya yang menghubungkan antara decision node dengan state of nature yang lingkaran, gitu ya. Lingkaran tadi adalah kondisi kedepannya, gitu ya. Tadi kondisi ke depan ada apa aja? Ada kondisi yang bagus dan kondisi yang tidak bagus, gitu ya. Favorable market dan unfavorable market, gitu ya. Ada state of nature-nya, node-nya. Oke, misalkan ini ada contoh sebagai berikut. Ini sebenarnya hampir sama seperti sebelumnya, tabel payoff tadi. Tadi kan tabel payoff ada nilai payoff-nya, ada nilai probabilitasnya, gitu ya. Berarti ini kalau saya gambarkan di tabel payoff itu seperti ini. Ini ada alternatif. Ini ada apa tadi state of nature-nya. State of nature-nya ada 2, favorable market dan unfavorable. Alternatifnya ada bangun pabrik, ada revitalisasi, ketiga ada do nothing. Favorable market tadi payoff-nya, kombinasi antara bangun pabrik dengan favorable itu adalah berapa? 1.500. Di sini adalah negatif 1.200. Revitalisasi 1.000 ya ini ya. Kemudian negatif 600. Do nothing adalah 0 dan 0. Probabilitasnya bangun pabrik favorable itu adalah probabilitas ya. Ini probabilitasnya 0,5 dan juga 0,5 juga di sini. Berarti di sini garis yang favorable market ini probabilitasnya tadi berapa? 0,5. Kita ambil dari sini dan payoff-nya adalah 1.500. Artinya kombinasi antara bangun pabrik dengan favorable market. Berarti di sini. Gitu ya. Saya pakai warna yang lain. Kemudian payoff 1000 negatif 1.200 itu merupakan kombinasi antara bangun pabrik dengan kondisi market yang unfavorable.
Kemudian payoff 1000 merupakan kombinasi antara revitalisasi favorable dengan revitalisasi dengan kondisi yang bagus marketnya, plus negatif 600 merupakan kombinasi antara revitalisasi dengan favorable. Jadi kalau misalkan bentuk yang tabel payoff itu bisa kita transfer dengan bentuk yang pohon keputusan gitu ya. Oke, caranya untuk keputusan yang saya pilih itu saya gunakan hitungan EMV. EMV node yang pertama, ini node yang pertama gitu ya. Node yang pertama, lingkaran yang pertama itu merupakan perkalian antara probabilitas dengan payoff-nya, berarti 0,5 kali 1500 ditambah dengan probabilitas kali payoff-nya. Hasilnya adalah berapa? 150. EMV node yang kedua, ini yang pertama yang kedua, yaitu perkalian antara sama ya, probabilitas dengan payoff ditambah probabilitas payoff. Berarti 0,5 kali 1000 ditambah 0,5 kali negatif 600. Hasilnya adalah 200. Sementara yang ketiga sudah ketemu hasilnya yaitu 0 gitu ya. Kira-kira mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah alternatif dengan EMV yang terbaik, itu yang saya pilih. Berarti yang mana? Yang saya pilih adalah yang node yang kedua, yaitu revitalisasi pabrik. Itu alternatif yang saya pilih. Oke, ada pengembangan kasus. Pengembangan kasus itu adalah memiliki sama seperti bahasan sebelumnya tapi lebih kompleks, yaitu memiliki dua keputusan yang akan dibuat dengan keputusan kedua itu bergantung pada keputusan yang pertama. Akan menggunakan atau tidak survei pemasaran, ini contohnya ya. Jadi misalkan ada contoh yaitu alternatifnya itu melakukan survei atau tidak survei dengan biaya tertentu gitu ya. Dengan ketika saya melakukan survei pemasaran, maka informasi yang saya peroleh itu lebih lengkap gitu ya. Bisa jadi probabilitasnya akan berubah gitu ya. Ini contohnya. Oke. Ini decision yang pertama, ini decision yang kedua. Decision yang pertama adalah apakah saya melakukan survei atau enggak gitu ya. Decision yang kedua adalah tadi pengambilan keputusan terkait dengan alternatif apakah bangun pabrik, revitalisasi atau do nothing tadi. Oke. Jadi misalkan di sini ada alternatif melakukan survei pasar atau tanpa survei pasar. Ketika melakukan survei pasar, maka ada dua kemungkinan hasil. Hasil pertama adalah hasilnya itu positif dan hasilnya itu negatif gitu ya. Hasil positif masing-masing ada probabilitasnya yaitu berapa? 0,4. Kemudian survei untuk yang menghasilkan hasilnya negatif itu probabilitasnya adalah 0,6. Jadi menghasilkan positif itu 0,4, menghasilkan negatif 0,6. Sementara di sini sisanya adalah tanpa melakukan survei. Jadi ada tiga alternatif. Ada dua alternatif. Alternatif yang pertama melakukan survei, ada dua hasil. Kemudian ada keputusan yang lain yaitu ini ya, membangun pabrik baru, revitalisasi atau tidak melakukan apa-apa. Kalau kalian perhatikan di sini, masing-masing sebenarnya sama gitu ya. Ini misalkan pabrik baru, ini node di sini, state of nature-nya, kemudian ada kondisi favorable market dan unfavorable market. Pasarnya bagus dan pasarnya tidak bagus. Ketika surveinya positif, maka probabilitas pasar bagus itu adalah 0,7. Tidak bagus 0,3. Masing-masing payoff-nya ada. Jadi kombinasi antara pabrik baru dengan favorable market itu ada payoff 1400. Pabrik baru dengan unfavorable market itu ada negatif 1300. Sementara di sini menghasilkan hasil survei negatif itu ada pabrik baru, revitalisasi dan no plan, sama ya, sama sebelumnya, do nothing atau no plan. Berarti di sini probabilitasnya itu hasilnya berbeda, gitu ya. Probabilitas ketika favorable kondisi bagus itu ada 0,25,
dan kondisi yang tidak bagus adalah 0,75 dengan hasil payoff kombinasi yang sama. Terakhir, di sini juga sama ya, pabrik baru tanpa survei, pabrik baru dengan kondisi market yang bagus itu 0,5, kondisi yang tidak bagus probabilitasnya 0,5 dengan payoff yang telah ditentukan. Jadi masing-masing ada payoff-nya tersendiri-sendiri dan masing-masing ada probabilitasnya. Gitu. Oke, bagaimana cara saya menyelesaikan? Manakah keputusan yang saya ambil? Apakah survei ataukah tidak? Apakah membangun pabrik baru, revitalisasi, apakah tidak melakukan apa-apa? Proses penentuannya adalah sebagai berikut. Jadi, kita hitung dari belakang, dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi caranya adalah yang pertama tadi, yang paling atas gitu ya, ini kan ada kondisi yang sebelah sini nanti akan saya hitung, survei yang menghasilkan positif, survei yang menghasilkan negatif, terakhir adalah tanpa survei tadi, ini juga akan saya hitung, mana yang paling baik gitu. Jadi misalkan surveinya itu menghasilkan hasil yang positif. Ini yang positif, ini hasil yang positif ya, di sini. Ada payoff, ada probabilitas, berarti tinggal saya kalikan. Payoff probabilitas saya kalikan dan saya jumlahkan. Berarti EMV node yang kedua, ini ya, EMV node kedua, itu adalah penjumlahan perkalian antara 0,7 dikalikan 1400 ditambah 0,3 dikalikan negatif 1300, jawabannya adalah berapa? 590. EMV node yang ketiga itu sama, probabilitas dikalikan dengan payoff gitu ya. Berarti 0,7 dikalikan dengan 900, karena PF-nya 900, ditambah 0,30 dikali negatif 700, jawabannya adalah, ketemu EMV-nya adalah 420. Kalau no plan itu EMV-nya adalah negatif 100. Oke, EMV mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah EMV yang terbesar. Berarti di sini adalah kondisi kalau misalkan favorit marketnya bagus, maka saya pilih alternatif bangun pabrik. Oke, bagaimana kalau marketnya jelek? Gitu ya. Berarti ini saya bintang dulu. Bagaimana kalau marketnya jelek? Kalau marketnya jelek, cara penghitungannya sama gitu ya, yaitu probabilitas kali payoff. Misalkan di sini node yang keempat, probabilitas dari favorable market itu hanya 0,25 dikalikan payoff-nya 1400 ditambah probabilitas dari unfavorable market itu ada 0,75 kali negatif 1300, ketemu adalah negatif 625 gitu ya. Sementara di sini adalah negatif 300, hasil perkalian antara probabilitas dengan payoff do nothing adalah 100. Berarti yang saya pilih yang mana? Kalau marketnya jelek ya mending saya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Yang alternatif yang ketiga. Kalau hasil surveinya jelek. Oke. Selanjutnya bagaimana? Saya hitung dari dua hasil tadi. Nah, saya ulangi ya. Tadi yang paling bagus adalah berapa? 590. Sementara di sini paling bagus berapa? Yang paling bagus adalah 100, negatif 100. Berarti di sini hasilnya yang keluar adalah yang paling bagus tadi, EMV paling bagus. EMV untuk yang hasil surveinya positif itu adalah 590 atau bangun pabrik tadi ya. Ini adalah berapa? Negatif 100 dari do nothing tadi. Probabilitas dari survei hasilnya positif dan hasilnya negatif itu masing-masing ada. Berarti di sini ada 0,4 dikalikan dengan tadi berapa tadi nilainya? 590. 0,6 dikalikan negatif 100 gitu ya, payoff yang terpilih tadi yang terbaik. Berarti 0,4 kali 590 ditambah 0,6 kali negatif 100. Ketemu jawabannya adalah 176 EMV-nya. Kemudian saya juga membandingkan EMV kalau misalkan surveinya tidak dilakukan. Jadi misalkan ada yang node yang ke-6, node ke-7, caranya sama ya, probabilitas kali payoff 0,5 kali 1500 untuk pabrik baru ya, EMV-nya itu ketemu 150, untuk revitalisasi ketemu 100, untuk yang do nothing ketemu 0.
Jadi kalau seperti ini sebenarnya sudah kelihatan. Kita pilih EMV yang paling bagus, paling tinggi untuk hasil yang menggembirakan, keuntungan misalkan. Berarti saya pilih yang 176. Ini adalah alternatif yang saya pilih. Artinya apa? Artinya pilihan terbaik adalah saya harus mencari informasi tambahan atau melakukan market survei tadi. Nah, ini hasilnya. Yang saya pilih adalah yang garis warna merah ya. Berarti ini adalah alternatif yang terbaik yang bisa saya pilih, yaitu melakukan survei pasar. Kalau kondisinya bagus, maka keputusan yang saya ambil adalah membangun pabrik baru. Dengan payoff-nya itu adalah yang paling tinggi, EMV-nya yang paling tinggi tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.